Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang mencapai keunggulan operasional dan kedekatan dengan pelanggan aplikasi perusahaan yang beranggotakan. Yang pertama, saya Safira Rizkina dengan NIM 195221163. Yang kedua, Melinda Dwi dengan NIM 195221168. Yang ketiga, Eti Ambarwati dengan NIM 195221185. Silahkan simak video berikut ini. Yang pertama, sistem perusahaan. Sistem perusahaan yang juga dikenal sebagai sistem perencanaan sumber daya perusahaan yang didasarkan pada modul, perangkat lunak yang terintegrasi, dan database pusat yang sama. Database mengumpulkan data dari berbagai divisi dan departemen yang berbeda dalam perusahaan dan dari sejumlah besar proses bisnis yang penting dalam manufaktur dan produksi, keuangan dan akuntansi, penjualan dan pemasaran, serta sumber daya manusia. Membuat data tersedia untuk aplikasi yang mendukung hampir seluruh aktivitas bisnis perusahaan secara internal. Ketika informasi yang baru dimasukkan oleh salah satu proses, maka informasi dengan segera tersedia bagi proses bisnis lainnya. Nilai bisnis sistem perusahaan. Sistem perusahaan menyediakan nilai baik dengan meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan informasi perusahaan secara luas untuk membantu para manajer dalam mengambil keputusan yang lebih baik. Perusahaan besar dengan banyak unit operasional di lokasi-lokasi yang berbeda telah menggunakan sistem perusahaan untuk menegakkan pelaksanaan standar dan data sehingga setiap orang dapat menjalankan bisnis dengan cara yang sama di seluruh dunia. Sistem perusahaan membantu perusahaan untuk memberikan tanggapan dengan lebih cepat terhadap permintaan pelanggan untuk informasi atau produksi. Karena sistem tersebut mengintegrasi data pesanan, produksi, dan pengiriman bagi produksi menjadi lebih terarah dalam memproduksi barang-barang yang telah dipesan pelanggan, memberi jumlah komponen atau bahan mentah yang benar-benar tepat untuk memenuhi pesanan, memproduksi menjadi beberapa tahapan, dan meminimalkan waktu suatu komponen atau barang berada dalam persediaan. Yang kedua, perangkat lunak perusahaan. Perangkat lunak perusahaan dibangun berdasarkan ribuan proses bisnis yang jelas yang mencerminkan praktik pelaksanaan terbaik. Jika perangkat lunak perusahaan tidak dapat mendukung cara organisasi dalam menjalankan bisnisnya, maka perusahaan dapat menulis kembali beberapa perangkat lunak untuk mendukung cara bekerjanya proses bisnis mereka. Untuk mengimplementasikan sistem perusahaan baru, Backing Company mengidentifikasikan proses bisnisnya yang lama dan kemudian menerjemahkan mereka ke dalam proses bisnis yang telah dibangun ke dalam perangkat lunak SAP ERP yang telah dipilih. Yang ketiga, sistem manajemen rantai pasokan. Yang pertama, rantai pasokan. Yang kedua, informasi dan manajemen rantai pasokan. Yang ketiga, perangkat lunak manajemen rantai pasokan. Yang keempat, rantai pasokan global dan internet. Yang pertama, rantai pasokan. Rantai pasokan perusahaan merupakan jaringan organisasi dan proses bisnis untuk pengadaan bahan mentah, mengubah bahan mentah tersebut menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, dan mendistribusikan barang jadi kepada pelanggan. Rantai pasokan menghubungkan pemasok, pabrik, pusat distribusi, toko eceran, dan pelanggan untuk menyediakan barang dan jasa dari sumber melalui konsumsi. Barang mula-mula berawal dari bahan mentah, kemudian bergerak melewati rantai pasokan, diubah menjadi barang setengah jadi atau juga disebut sebagai komponen atau suku cadang, dan akhirnya menjadi barang jadi. Barang jadi dikirim kepada pusat distribusi dan dari pusat didistribusikan kepada pengecer dan pelanggan. Barang yang dikembalikan tersebut mengalir ke arah yang berlawanan dari pembeli kembali kepada penjual. Kemudian, sistem informasi dan manajemen rantai pasokan. Berbagai inefisiensi dalam rantai pasokan seperti kurangnya suku cadang, penggunaan kapasitas pabrik yang rendah, persediaan barang jadi yang berlebihan, atau biaya transportasi yang tinggi disebabkan oleh informasi yang tidak akurat atau tidak tepat waktu. Salah satu masalah yang sering muncul dalam manajemen rantai pasokan adalah efek bullwhip
yang mana informasi mengenai permintaan suatu produk menyimpang dari biasanya ketika melewati satu entitas ke entitas selanjutnya di sepanjang rantai pasokan. Efek bullwhip dapat dikurangi ketidakpastian mengenai permintaan dan penawaran ketika seluruh anggota rantai pasokan memiliki informasi yang akurat dan terkini. Apabila seluruh anggota pasokan membagikan informasi yang dinamis mengenai jumlah persediaan, jadwal, peramalan, dan pengiriman, mereka akan memiliki lebih banyak pengetahuan yang tepat mengenai rantai pasokan, penyediaan informasi yang membantu anggota rantai pasokan untuk mengambil keputusan mengenai pembelian dan penjadwalan yang lebih baik. Kemudian, perangkat lunak manajemen rantai pasokan. Perangkat lunak pasokan diklasifikasikan menjadi perangkat lunak untuk membantu bisnis dalam merencanakan rantai pasokannya, atau perencanaan rantai pasokan, atau perangkat lunak untuk membantu bisnis dalam menjalankan langkah-langkah rantai pasokan, atau sering disebut juga sebagai pelaksanaan rantai pasokan. Sistem perencanaan rantai pasokan memungkinkan perusahaan untuk membuat model mengenai rantai pasokannya yang telah ada dan menghasilkan peramalan permintaan produk serta mengembangkan pengadaan optimal dan rencana manufaktur. Kemudian rantai pasokan global dan internet. Sebelum adanya internet, koordinasi rantai pasokan terhambat oleh kesulitan dalam membuat informasi bergerak secara perlahan di berbagai sistem rantai pasokan internal yang berbeda-beda untuk pembelian, pengelolaan, bahan mentah, produksi, dan distribusi. Kesulitan lainnya adalah dalam berbagai informasi dengan rantai pasokan eksternal karena sistem pemasok, distributor, atau penyedia logistik didasarkan pada standar dan platform teknologi yang tidak sesuai. Sistem perusahaan dan manajemen rantai pemasok ditinggalkan dengan adanya teknologi internet yang memasok beberapa integrasi tersebut. Manajer menggunakan antar muka web untuk memasuki sistem pemasok untuk menentukan apakah persediaan dan kemampuan produksi dapat sesuai dengan permintaan produk perusahaan. Para mitra bisnis menggunakan alat manajemen pemasok berbasis web untuk bekerja sama membuat peramalan secara online. Perwakilan penjualan akan mengakses jadwal produksi pemasok dan informasi logistik untuk memonitor status pesanan pelanggan. Selanjutnya, dalam radiation and radioactivity terdapat dua, yaitu yang pertama permasalahan rantai pemasok global dan rantai pasokan yang dipengaruhi permintaan. Permasalahan rantai pemasok global, semakin banyak perusahaan memasuki pasar internasional, melakukan alih daya operasional manufaktur, dan memperoleh pasokan dari negara-negara lain. Demikian pula penjualan ke luar negeri. Rantai pemasok terbentang jarak geografis yang lebih besar dan perbedaan waktu daripada rantai pasokan dalam negeri dan memiliki partisipan dari sejumlah negara berbeda. Kemudian, rantai pasokan yang dipengaruhi permintaan. Selain mengurangi biaya sistem manajemen rantai pemasokan, memfasilitasi respon pelanggan yang efisien sehingga membuat kinerja bisnis lebih banyak dipengaruhi oleh permintaan pelanggan. Sistem manajemen rantai pasok yang lama lebih banyak ditemukan oleh model dorong. Dalam model dorong, jadwal produksi utama didasarkan pada peramalan atau tebakan terbaik mengenai permintaan produk dan produk-produk tersebut didorong kepada pelanggan. Kemudian sistem manajemen hubungan pelanggan. Sistem manajemen hubungan pelanggan atau Customer Relationship Management (CMS) adalah mengambil dan mengintegrasikan data pelanggan dari seluruh organisasi, konsolidasikan, menganalisis, serta mendistribusikan hasilnya kepada berbagai sistem dan titik sentuh pelanggan di seluruh perusahaan. Titik sentuh atau touch point atau yang dikenal juga dengan titik kontak adalah mode interaksi dengan pelanggan seperti telepon, surel, layanan pelanggan, surat, Facebook, Twitter, situs web, perangkat nirkabel atau garis eceran. Sistem
CRM yang dirancang dengan baik menyediakan satu pandangan dari sisi perusahaan terhadap pelanggan yang berguna untuk meningkatkan penjualan dan layanan pelanggan. Partner Relationship Management atau PRM. PRM menggunakan sebagian besar dari data perangkat dan sistem yang sama seperti manajemen hubungan pelanggan untuk meningkatkan kolaborasi antara perusahaan dengan para mitra penjualannya. Apabila suatu perusahaan tidak bisa menjual secara langsung kepada para pelanggan, akan tetapi menjualnya melalui distributor atau pengecer. PRM membantu saluran-saluran tersebut menjual secara langsung kepada para pelanggannya. PRM menyediakan kemampuan untuk bertukar informasi dan mendistribusikan data tentang pelanggan kepada perusahaan dan mitra penjualannya, mengintegrasi hasil dari arahan, penetapan harga promosi, konfigurasi pesanan, dan ketersediaan. PRM juga menyediakan perangkat untuk menilai kinerja mitra perusahaan sehingga dapat memastikan bahwa mitra terbaiklah yang menerima dukungan yang dibutuhkan untuk lebih memperketat bisnis. Kemudian Employer Relationship Management atau IRM. Perangkat lunak IRM ini berkaitan dengan masalah karyawan yang berhubungan erat dengan CRM seperti penentuan tujuan, manajemen kinerja karyawan, kompensasi berdasarkan kinerja, dan pelatihan karyawan. Vendor-vendor perangkat lunak aplikasi CRM yang utama meliputi Oursales, SAP, Salesforce.com, dan Microsoft Dynamics CRM. Sistem manajemen hubungan pelanggan umumnya menyediakan perangkat lunak dan perangkat untuk penjualan, layanan pelanggan, dan pemasaran secara online. Beberapa kemampuan yang dijelaskan dalam sistem hubungan pelanggan yaitu yang pertama Salesforce Automatic atau SFA. Ini modul otomatisasi tentang penjualan atau SFA dalam sistem CRM untuk membantu penjual dalam meningkatkan produktivitas mereka dengan menitik beratkan usaha penjualan pada pelanggan yang paling menguntungkan. Yang kedua, layanan pelanggan. Layanan pelanggan ini dalam sistem CRM menyediakan informasi dan alat untuk meningkatkan efisiensi dari para staf dari pusat panggilan, pusat bantuan, dan pusat dukungan pelanggan, serta juga memiliki kemampuan untuk mengarahkan dan mengelola permintaan layanan pelanggan. Yang ketiga yaitu pemasaran. Sistem CRM mendukung pemasaran langsung dan menyediakan kemampuan mendapatkan program dan data pelanggan untuk menyediakan informasi tentang produk dan layanan, untuk kualifikasi yang mengarahkan pada pemasaran yang ditargetkan, dan untuk menjadwalkan serta menelusuri surat menyurat atau surat pemasaran langsung. Kemudian aplikasi perusahaan, peluang dan tantangan baru. Aplikasi perusahaan melibatkan bagian-bagian perangkat lunak yang kompleks yang sangat mahal untuk dibeli dan diimplementasikan. Aplikasi perusahaan bukan hanya membutuhkan perusahaan teknologi yang menyeluruh, tetapi juga perubahan fundamental dalam cara mengoperasionalkan bisnis. Apabila perusahaan juga menimbulkan biaya penggantian setelah suatu perusahaan menetapkan aplikasi perusahaan dari satu vendor tunggal seperti SAP, Oracle, atau lainnya, maka akan sangat mahal apabila perusahaan mengalihkan dan terikat pada vendor tersebut untuk memperbarui produk dan menilai instalasi. Kemudian aplikasi dari perusahaan generasi berikutnya dari SAP itu akan memadukan standar SOA dan dapat menghubungkan aplikasi milik SAR dan layanan web yang dikembangkan oleh vendor perangkat lunak independen. Oracle juga telah memasukkan SOA dan kapasitas manajemen proses bisnis dan produk Midley Fungslog-nya. Contoh aplikasi perusahaan generasi berikutnya itu CRM sosial, itu perangkat yang memungkinkan perusahaan untuk menghubungkan percakapan pelanggan dan hubungan dari situs jaringan sosial dengan cara CRM. Vendor CRM menawarkan perangkat tersebut untuk menautkan data dari jejaring sosial ke dalam perangkat lunak CRM. Produk CRM Salesforce.com dan Oracle memadukan teknologi untuk membantu memantau, menelusuri, dan menganalisis aktivitas media sosial dalam Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube, dan situs lainnya. Yang kedua yaitu Intelligent Business.
Ini vendor aplikasi intelijen bisnis dalam aplikasi perusahaan atau business intelligence in enterprise application telah menambahkan fitur intelijen bisnis untuk membantu manajer dalam memperoleh lebih banyak informasi yang bermanfaat dari sebagian besar data yang dihasilkan oleh sistem tersebut. Informasi tersebut meliputi pelaporan yang fleksibel, analisis khusus, dan interaktif analisis skenario bagaimana jika divisualisasikan data. Terima kasih.